Topiknya adalah kebaikan yang nyata di dalam tindakan. Jadi berbicara mengenai buah kebaikan. Saudara-saudara, ini sebetulnya khotbah yang berat untuk disampaikan. Khotbah yang penuh tantangan. Karena kenapa? Biasanya kalau bicara mengenai kebaikan, kita tuh sudah tahu. Oh, bersikap baiklah gitu ya. Sehingga kita tidak menjadi fokus, tidak antusias mendengarkan pesan firman Tuhan. Oh, berbuat baik, udah biasalah, saya tahu gitu ya. Atau yang kedua, tantangannya adalah biasanya kita sudah tahu hal-hal yang baik, tetapi untuk berubah menjadi baik atau melakukan hal yang baik itu tidak mudah. Udah dari lama saya berusaha berubah, nggak bisa, ya sudah biarin aja. Memang gue begini dari sononya, gitu ya. Ini tantangannya untuk pesan firman pagi ini. Saya bersyukur buat saudara-saudara yang sudah datang beribadah hari ini dan datang tadi ada yang join di doa pagi dan datang tidak terlambat ibadah. Amin. Tepuk tangan dulu yang tidak terlambat datang ibadah. Nah, salah satu kebaikan, kebiasaan baik adalah datang tidak terlambat. Jadi kalau yang terlambat hari ini, bercermin ya untuk berubah di minggu depan dan bulan-bulan berikutnya. Amin. Kebiasaan kecil tetapi sesungguhnya berdampak besar di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau berkat dari Tuhan datang terlambat? Tidak mau kan? Karena Tuhan pegang janjinya, selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Nah, marilah kita juga membangun kebiasaan tidak terlambat. Kemudian juga ada satu contoh lagi. Kita sering mendengar 3 magic word. Masih ingat 3 magic word? Ucapkan terima kasih. Ucapkan minta maaf. Atau kalau minta tolong, tolong. Nah, 3 magic word ini mari kita terus praktekkan ya. Kata-kata terima kasih, maaf, minta tolong. Apalagi kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Ini tempat yang sangat baik untuk kita mempraktekkan. Amin. Jadi banyak hal yang baik. Saya percaya Anda banyak tahu mengenai hal yang baik. Tetapi tantangannya, apakah kamu sudah melakukannya? Dan hari ini saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita semua bahwa berbicara kebaikan itu lebih dari sekedar berbuat baik. Tapi ada hal yang luar biasa di dalam pesan buah roh pada pagi hari ini. Beberapa ayat firman Tuhan mengenai kebaikan. Saya ambil dari Galatia 6, Galatia 5 ayat 22. Ini yang kita sampaikan di dalam serial ini. Galatia 5 ayat 22, saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini kita berbicara mengenai kebaikan. Kemudian dari 3 Yohanes 1 ayat yang 11. Janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi kita yang berbuat baik dikatakan berasal dari Allah. Kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk jangan meniru yang jahat, tetapi melainkan meniru yang baik. Siapa yang kita tiru? Tuhan Yesus. Siapa lagi yang kita tiru? Saudara-saudara seiman yang punya teladan yang baik kita tiru. Satu ayat lagi, Matius 5 ayat 16 berbicara mengenai menabur perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi penting saudara-saudara, 3 ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup yang berubah menjadi serupa dengan Kristus adalah hidup yang membangun buah roh. Khususnya hari ini adalah buah kebaikan. Dan kita percaya kita sudah dipilih, diangkat menjadi anak-anaknya, kita berasal dari Allah dan kita diberi kuasa, kemampuan untuk berbuat baik. Bahkan kita dipanggil untuk menabur. Menabur artinya apa? Banyak benihnya. Benih dari mana? Benih dari Allah yang sudah ditaruh oleh Roh Allah, Roh Kudus di dalam hatimu untuk engkau melakukan perbuatan yang baik. Amin. Kata kebaikan di dalam buah roh ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebaikan yang
aktif dan berani. Jadi kebaikan yang dimaksud bukan kebaikan yang pasif, tetapi yang aktif dan berani. Kemudian juga suatu dorongan ilahi untuk melakukan yang benar. Jadi melakukan yang benar, menegakkan kebenaran, dan menolong orang lain dengan kasih. Jadi kebaikan tidak terbatas hanya supaya tidak berbuat jahat. Lebih dari itu, kebaikan berbicara mengenai Anda dipakai Tuhan menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Amin. Jadi kebaikan tidak hanya berbicara, saya baik tidak berbuat jahat, tetapi berbicara mengenai bagaimana Allah memakai hidupmu, hidup Anda untuk menjadi saluran kasih-Nya kepada dunia, saluran berkat-Nya kepada dunia. Amin. Sungguh luar biasa, amin. Pipa kita ini jadi seperti pipa ya, atau jembatan yang mengalirkan kasih, yang mengalirkan berkat Tuhan. Nah, pipa ini jangan sampai tersumbat. Kadang-kadang di rumah pipa wastafel, pipa kamar mandi tersumbat ya. Kalau tersumbat tidak bisa mengalir airnya. Nah, bagaimana kita juga pipa hati kita, pipa kehidupan kita jangan sampai tersumbat. Harus bersih sehingga berkat Tuhan mengalir dengan sepenuhnya kepada orang-orang yang Anda layani atau orang-orang di dalam komunitas Anda. Apa itu kebaikan yang aktif dan berani? Setidaknya ada 5 hal yang berkaitan dengan kebaikan yang aktif dan berani. Katakan, kebaikan yang aktif dan berani. Kebaikan yang aktif dan berani. Amin. Yang pertama, berbicara mengenai teladan, yaitu teladan kejujuran dan integritas. Jadi baik itu berbicara mengenai kehidupan yang memberi teladan. Dalam hal apa? Kejujuran dan integritas. Tetap jujur dan bertindak selaras dengan nilai, norma, etika, dan prinsip moral Kristiani. Meskipun ada tekanan untuk berkompromi dengan hal yang salah. Ada tekanan, ada godaan untuk kompromi. Nah, di sini diuji. Anak-anak Tuhan tetap jujur, tetap berintegritas tidak. Integritas itu antara perkataan dan tindakan harus selaras. Jadi satu, integral. Kemudian yang kedua, kebaikan itu termasuk berbicara mengenai menegur. Menegur dengan kasih. Jika melihat teman atau saudara melakukan kesalahan yang merugikan mereka atau bahkan yang berbawa kepada penyimpangan atau hal yang berdosa, kita dipanggil Tuhan untuk melakukan kebaikan. Dengan apa? Berani untuk menegur dengan lembut namun tegas untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan masa depan mereka, untuk keselamatan orang yang kita tegur. Jadi yang pertama bicara keteladanan, yang kedua berbicara berani menegur di dalam kasih, yang ketiga kebaikan juga berarti berbagi kebenaran, yaitu memberitakan Injil atau nilai-nilai kebenaran melalui tindakan nyata dan perkataan. Yang keempat, keadilan sosial, yaitu berani mereka yang diperlakukan tidak adil. Ini suatu tantangan yang besar ya. Berani membela mereka yang diperlakukan tidak adil. Ini tidak mudah. Kadang-kadang kita pun juga terancam dan sebagainya. Tapi ini adalah satu ciri khas kebaikan, adalah berani membela mereka yang diperlakukan tidak adil, atau membantu mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Minggu lalu Kemurahan Hati sudah bicara itu ya. Bicara ketulusan, tidak menuntut balas dan sebagainya kalau kita murah hati atau berbuat baik. Dan yang kelima, kebaikan itu bicara mengenai kasih yang nyata, yaitu implementasi kasih dalam tindakan sehari-hari, perbuatan baik, amal sosial yang nyata dilakukan kepada orang lain. Jadi inilah 5 hal saat kita bicara kebaikan. Jadi tidak hanya berbicara yang penting saya tidak jahat, tetapi di sini bicara mengenai teladan, berani menegur, berbagi kebenaran, keadilan sosial, dan kasih yang nyata. Jadi kebaikan tidak hanya berbuat baik, tetapi melakukan hal yang benar. Itu kuncinya ya. Kalau kita bicara baik,
Bukan sekedar baik menurut manusia, bukan sekedar baik menurut lingkungan, tapi baik di mata Tuhan. Amin. Itu ukurannya dikatakan kebaikan, yaitu baik di mata Tuhan. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai kemurahan. Banyak hal pesan-pesan mengenai kemurahan. Buah roh itu adalah satu, saling berkaitan. Dan pagi ini kita akan melihat kaitan antara kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kemurahan tanpa kebaikan, impact-nya apa? Sikap kita bisa menjadi pasif. Anda toleran terhadap dosa, atau bahkan manipulatif. Apa dampaknya kemurahannya? Tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan tidak memberi manfaat untuk sesama. Nah ini kuncinya ya. Kita sudah belajar kemurahan minggu lalu, tapi hari ini kita harus ingat, kemurahan harus disertai dengan kebaikan atau kebenaran di dalam Tuhan kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, contoh kemurahan tanpa kebaikan, yaitu kemurahan yang berlebihan. Ingat, tanda petik berlebihan. Sampai membiarkan dosa atau ketidakadilan. Jadi karena murah hati, ya udahlah, biarin aja. Contohnya, memberi toleransi terhadap perilaku yang salah tanpa mengingatkan atau menegur karena takut menyakiti hati orang, sehingga dosa malah dipertahankan dan orang tersebut tidak bertobat. Saya punya pengalaman, ya ini mohon maaf, ini saya menyebut salah satu suku bangsa di Indonesia. Saya pergi ke Manado, ya, pergi ke Manado bersama istri saya, berkunjung kepada keluarga. Istri saya sendiri sampai heran, apalagi saya gitu ya. Kebetulan tapi saya karena tidak kenal orangnya, istri saya yang cerita di belakang hari. Jadi saya berkunjung ke rumah oma gitu ya, ada om di sana, datang om sama pasangannya. Oh dikenalkan ya, saya karena orang baru kenal senang sekali berkenalan. Terus kan kami berapa hari di sana, janji lagi ketemu lagi, datang lagi dengan pasangan orang yang berbeda. Terus baru istri saya cerita, itu bukan istrinya, yang kemarin juga bukan istrinya, tapi mereka semua diterima welcome di rumah oma, di rumah mamanya. Artinya apa? Perilaku yang salah harusnya ditegur gitu ya. Kita orang tua atau kita saudara atau saudara seiman punya keberanian untuk mengatakan kebenaran. Ini mohon maaf, bukan menyalahkan budaya di sana ya, tapi memang ada kebiasaan yang tidak baik. Begitu murah hatinya, begitu kebaiknya, sampai hal-hal yang salah dibiarkan. Ini contohnya. Jadi kalau kita menegur pun juga yang lemah lembut, penuh kasih. Jangan dengan menghakimi, ya, jangan dengan menghakimi, tetapi dengan kasih yang tujuannya untuk kebaikan, pemulihan. Kemudian orang yang ditegur, nah ini lebih sulit lagi. Menegur aja sulit. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang juga tantangan dalam awal-awal pelayanan. Wah ini mau negur gimana gitu ya. Tapi saya belajar, saya harus berani menegur sebagai hamba Tuhan. Tapi dengan ini tadi ya, tanpa menghakimi. Nah, yang ditegur, mau nggak ditegur? Sering kita yang ditegur malah lebih kenceng suaranya. Seperti kalau serempetan di jalan, yang salah lebih kenceng ngomongnya daripada yang benar. Yang ditegur responnya, nah ini juga penting, responnya harus yang baik. Terimalah teguran dengan rasa hormat, ya, menghormati orang yang menegur, apalagi sudah menegur dengan baik, dengan penuh kasih. Anggap itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Amin. Anda siap menegur? Terlebih lagi Anda siap ditegur? Amin. Jangan kalau ditegur terus marah-marah, terus benci sama orang yang menegur ya. Tapi menghargai, itu artinya mengasihi. Seperti Tuhan menegur kita, mengkoreksi kita, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Orang tua menegur anaknya karena orang tua mengasihi anaknya. Yang kedua contohnya, sebelum masuk yang kedua, saya akan baca Yakobus 2
ayat 15 sampai 17. Dikatakan demikian, Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kita sekarang sudah belajar, orang beriman harus berani menegur, di dalam kasih, di dalam juga lemah lembut tanpa menghakimi. Dan yang ditegur juga harus siap untuk mengkoreksi diri, menghormati orang yang menegur. Contoh yang kedua, kemurahan tanpa kebaikan, yaitu kemurahan yang memanipulasi atau bersifat tidak jujur. Contohnya, seseorang yang menunjukkan keramahan hanya untuk memancing kepercayaan. Namun, niatnya di belakang itu ada udang di balik rempeyek ya. Namun niatnya menipu atau memanfaatkan orang lain. Nah, saya rasa di dunia zaman sekarang kita sering ya, manis, halus, suaranya lembah lembut, di belakangnya, wah, aduh uangku hilang, tertipu kita, ya, banyak scam, banyak hal-hal seperti itu ya, atau penawaran-penawaran produk yang ternyata penipuan dan sebagainya. Jadi di dunia digital ini hati-hati dengan berbagai tawaran yang indah, kayaknya luar biasa, menjanjikan hal-hal yang luar biasa dengan cepat, instan. Kalau sudah seperti itu jauhkan, ya, jangan mudah tergoda, karena bisa-bisa niatnya menipu atau memanfaatkan Anda. Jadi seperti serigala berbulu domba, ya, seperti iblis si jahat, dia berbulu domba, menyamar menjadi domba yang baik, tapi niatnya merusak jemaat, atau menyamar menjadi malaikat terang dengan tujuan menyesatkan umat Tuhan. Baik, yang ketiga, contoh kemurahan tanpa kebaikan. Yang ketiga adalah kemurahan yang tidak disertai perbuatan baik yang nyata. Jadi kemurahan yang tidak disertai perbuatan baik yang nyata. Jadi yang ketiga, kemurahan yang tidak disertai perbuatan baik nyata. Jadi kemurahan tapi tidak disertai tindakan ya. Nggak ada tindakannya, omong doang. Seperti tadi di dalam Yakobus 2:15-17 yang sudah saya baca. Di situ ada orang yang membutuhkan pakaian, tidak punya makanan buat sehari-hari, tapi dia tahu hal itu, tapi dia hanya bilang, "Selamat jalan, pakailah baju yang hangat, makanlah yang enak, yang kenyang." Padahal dia tahu ini nggak punya makanan, nggak punya baju, dan tidak membantu orang itu. Jadi hanya omong doang. Jadi yang seseorang bersikap lembut, sopan, terlihat baik secara verbal atau sikap. Jadi secara verbal itu perkataan atau sikapnya baik, tetapi tidak pernah, nah ini ya, tidak pernah melakukan tindakan nyata untuk menolong atau melayani orang lain. Hal ini dapat menimbulkan kesan kepalsuan dan tidak mencerminkan kebaikan sejati. Jadi salah satu bicara kebaikan adalah harus diwujudkan di dalam tindakan. Amin. Bukan berarti kita harus begitu itu langsung harus lakukan. Seperti pesan minggu lalu, ada ketulusan, juga ada tuntunan dari hati nurani kita. Ini memang perlu dibantu atau memang dia punya kebiasaan buruk, nggak mau bekerja, nggak mau berusaha, tapi hanya keliling-keliling ya, meminta-minta. Nah, hal yang seperti itu perlu ditegur, perlu diajar juga. Ya, tapi ada kebaikan yang jangan omdo doang. Kita harus di dalam perbuatan yang nyata.
Kebaikan dikatakan juga adalah ekspresi nyata dari kemurahan. Jadi kemurahan, kebaikan itu adalah satu hal yang saling berkaitan. Amin. Anda siap berbuat baik? Amin. Kebaikan yang nyata dalam tindakan. Ada beberapa ayat yang saya cantumkan di sini. Kenapa kita perlu berbuat baik? Karena itu perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 11. Saya harus, saya ganti ya, saya ganti saya. Saya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi menjauhi segala hal yang jahat dan mengarah kepada yang baik. Yakobus 4 ayat 17. Jika saya tahu bagaimana saya harus berbuat baik, tetapi saya tidak melakukannya, saya berdosa. Wah, keras sekali firman-Nya ya. Saya pribadi kadang-kadang tahu hal yang baik, sering bahkan ya tahu hal yang baik, tapi sering tidak melakukan. Dan di mata Tuhan itu dikatakan berdosa. Apa kebaikan yang harus saya lakukan? Tadi 5 hal tadi ya. Itu yang sesuatu sebagai ukuran hal apa yang baik yang perlu kita lakukan. Masih ingat yang tadi ya, 5 hal tersebut. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 13, 14 dan 17. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Pasti ya, kalau kita berbuat baik, harapannya juga orang berbuat baik kepada Anda. Betul kan? Selalu begitu harapannya. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Artinya apa? Kita berbuat baik, kadang-kadang responnya bukannya ya tadi 3 magic word, terima kasih gitu ya, atau tolong, atau minta maaf, tapi mungkin kita malah dimaki-maki, malah disalah mengerti dan sebagainya. Ayat 17 yang lebih penting. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Jadi lebih baik menderita. Jadi berbuat baik itu menderita juga ya. Wah, gimana nih Tuhan? Berbuat jahat menderita, berbuat baik menderita. Jadi kita berbuat apa? Tidak berbuat apa-apa? Jangan. Tetaplah berbuat baik. Walaupun Tuhan katakan lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Katakan kepada sebelah Anda, kita harus siap berbuat baik walaupun ada penderitaan. Ya. Enggak tahu penderitaan apa yang kita alami ya. Penderitaan artinya sesuatu yang tidak nyaman buat diri Anda ya. Buat hati Anda terluka dan sebagainya. Tetapi saya percaya Tuhan ingin kita berubah ya. Seperti Yesus. Yesus tuh gimana gak baiknya? Sangat baik. Tapi dia disalah mengerti. Dia dijahati. Dia diuji oleh banyak orang. Bahkan sampai dianiaya dan mati. Yesus menderita. Itulah contoh teladan. Lebih baik menderita karena berbuat baik oleh karena kehendak Allah. Ada sebuah kesaksian. Seorang bernama Booker Washington. Masa itu sedang masa masih kuatnya perbudakan di Amerika. Dia seorang pendidik berkulit hitam. Suatu hari dia sedang berjalan-jalan di pinggir kota dan ada seorang wanita kulit putih. Waktu itu ya kulit putih menganggap kulit hitam itu kasta yang rendah gitu ya. Wanita itu melihat Booker lalu meminta tolong bahwa saya butuh bantuan kamu untuk mengangkut kayu-kayu. Ya waktu itu masih banyak kayu dibutuhkan untuk perapian, menghangatkan ruangan dan sebagainya. Mengingat Booker saat itu sedang lagi santai, tidak ada kebutuhan yang mendesak, dia membantu, dia menolong. Oleh karena dia orangnya baik, dia menolong wanita itu, mengangkut kayu-kayu itu,
masuk ke rumahnya, dan semua sampai selesai. Kebetulan pada saat dia sedang melakukan itu, ada seorang gadis lewat. Seorang gadis lihat, siapa itu? Kemudian ternyata dia kenal, oh ini kan si Booker Washington. Lalu gadis itu bercerita kepada wanita itu, ibu tahu nggak siapa yang tadi bantuin ibu? Nggak tahu. Itu namanya Booker Washington. Dia seorang pemimpin university. Wah, ibu itu kaget. Seorang pemimpin universitas mau merendahkan hatinya, melakukan kebaikan tanpa dibayar. Jadi lelahnya membantu mengangkut kayu-kayu sampai selesai. Dan apa yang terjadi? Hal tersebut tertanam dalam hati ibu tersebut. Kebaikan dari si Washington tersebut. Dan akhirnya wanita itu di kemudian hari, beberapa waktu kemudian menemui Washington dan mengucapkan terima kasih dan menghargai tindakannya. Dalam proses selanjutnya, karena wanita ini menghargai Washington, dia menabur, membantu universitas itu dengan beribuan US dollar. Artinya Washington melakukan kebaikan tanpa pamrih, tetapi Tuhan menghargainya melalui wanita itu dan membantu universitasnya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Booker Washington ini juga bukan orang biasa. Selain pemimpin university, dia juga penasihat presiden pada masa itu, yaitu Presiden Theodore Roosevelt. Saudara-saudara, kebaikan tidak memandang siapa Anda gitu ya. Anda orang yang punya jabatan pemerintahan yang hebat, Anda pengusaha yang hebat, Anda seorang ibu rumah tangga, Anda seorang Gojek, Grab, atau punya warung kecil, kita semua bisa berbuat baik, amin. Karena berbuat baik tidak dilihat dari status Anda, tetapi dari hati Anda, untuk melakukan kemurahan hati dan kebaikan. Dan kita bisa melihat Booker Washington ini menunjukkan hal tersebut. Walaupun dia punya status, tapi dia mau melakukan kebaikan, rendahkan hatinya, menolong seseorang yang memang membutuhkan pertolongan. Bagaimana kebaikan yang nyata? Ada beberapa contoh saya ambil di sini. Yang pertama adalah persahabatan. Kita dalam gereja membangun komunitas, membangun persahabatan. Ada contoh persahabatan yang baik di dalam kitab Markus 2 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Sesudah lewat beberapa hari, Yesus datang ke Kapernaum dan tersiar kabar bahwa ia ada di satu rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, saking banyaknya orang. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah, ini persahabatan, ada 5 orang, yang satu sakit bahkan lumpuh, dan 4 sahabatnya menolongnya dengan menggotong di dalam tandu, dibawa ke tempat Yesus. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka atap itu, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi nekat banget nih ya sahabatnya. Rumah siapa nggak tahu, rumah orang dibongkar, atapnya diturunin. Coba Anda bayangkan ada yang punya rumah, apa reaksi Anda? Tapi saya percaya Tuhan Yesus memilih rumah itu karena pasti rumah orang percaya, amin. Orang yang mengenal Yesus, kasih Kristus dan kebaikannya, dan dia tentu mau berbuat baik dengan menerima Yesus, bahkan menerima orang-orang datang. Mungkin sempat, wah ini orang kok nekat bongkar rumah, tapi dia berbuat baik seperti Yesus menerima 5 orang ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakmu, dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan
firman Allah yang hidup yang turun ke dunia. Dan Yesus punya kuasa, otoritas untuk mengampuni dosa. Dan dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hal yang menarik dari kisah ini adalah persahabatan ini, ya. Persahabatan yang kuat, yang rindu memberi yang terbaik kepada satu sama lain. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka, iman dari komunitas. Dan iman dari gereja ini, iman dari komunitas sel, AOG, YP, keluarga muda, departemen, iman dari komunitas. Itu besar kuasanya, amin. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus bertindak. Ketika Yesus melihat ada iman, kuasa Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Dengan kebaikan dan iman sahabat-sahabatnya, orang lumpuh itu pada akhirnya disembuhkan dan diampuni dosanya oleh Yesus. Amin. Mari kita bangun persahabatan yang indah di dalam gereja kita, amin. Bangunlah persahabatan yang indah di dalam komunitas-komunitas yang Anda berada di dalamnya. Sehingga kita akan melihat iman kita menggerakkan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kemudian kita lihat kebaikan di dalam keluarga. Firman Tuhan sudah banyak bicara mengenai keluarga, tapi saya hanya mengambil contoh beberapa ayat. Kebaikan dalam keluarga. Amsal 31, istri yang cakap. Doa saya kita semua di sini para istri menjadi istri yang cakap, amin. Engkau lebih berharga dari permata. Suamimu percaya kepadamu. Suamimu tidak kekurangan keuntungan. Tapi ingat pesan di ayat ke-12. Istri berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, mari para istri bercermin, sudahkah engkau menunjukkan perbuatan baik kepada suamimu di dalam perkataan, di dalam sikap dan sebagainya. Dikatakan di versi FHIH, istri tidak akan menjadi penghalang bagi suaminya, melainkan menjadi penolongnya sepanjang hidupnya. Amin para wanita, para istri, amin. Puji Tuhan. Nah sekarang yang berikutnya, kebaikan dalam keluarga. Ini untuk para suami. Para pria, para suami, mari kita baca Kolose 3 ayat 19, 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah para pria, kalau Anda berdoa kok enggak dijawab-jawab, kenapa ya Tuhan? Mungkin salah satu penyebabnya ini, ya, Anda tidak bijaksana dengan istrimu. Bahkan mungkin Anda bersikap kasar terhadap istri. Tuhan mau suami istri baik, amin. Saling membangun, saling memperlengkapi. Satu lagi, contoh kebaikan di dalam keluarga. Nah ini bicara anak-anak dan orang tua. Mari kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, orang tua, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya, menjadi patah semangat, putus asa, tidak mau berusaha hidup yang baik. Amin. Mari kita semua menghormati orang tua kita. Amin. Dan para orang tua, jangan menyakiti hati anakmu. Kita boleh tegas, tapi tidak boleh kasar, ya. Kita boleh mendisiplin, tapi tidak boleh otoriter. Amin. Para orang tua, amin. Dan berikutnya, kebaikan yang sejati tidak menunggu kesempatan. Kapan ya saya bisa berbuat baik ya? Nunggu kesempatan nih. Kapan kesempatannya nggak datang-datang? Jadi nggak berbuat baik. Kebaikan yang sejati tidak menunggu kesempatan besar. Bahkan setiap tindakan kecil yang didorong oleh kasih adalah kebaikan yang besar di mata Allah. Amin. Tindakan kecil yang didorong oleh kasih adalah kebaikan yang besar di mata Allah. Contohnya apa? Tersenyum.
Senyum mahal gak sih? Perlu bayar gak senyum? Tapi kadang-kadang ada orang gak bisa senyum. Dan saya percaya di gereja ini kita semua suka bersenyum, amin. Karena setiap datang salaman, ya, salaman lagi. Ini ciri khas jemaat sini ya, nggak dibikin, tapi menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kita menerima, menyambut siapapun yang datang dengan sukacita, dengan senyum, dengan perhatian ya, dengan perhatian menanyakan kabarnya dan sebagainya. Kita memberi perhatian, apa kabar? Saya melatih para usher di sini untuk saat menyambut siapapun yang datang, memperhatikan. Contohnya belajarlah menghafal nama-nama dari jemaat. Usher greeter, amin. Terus lakukan. Hal itu tidak mudah, tapi bisa kalau kita mau, amin. Memberi perhatian, mengatakan hal yang baik, greeting kepada mereka. Kesediaan membantu, termasuk untuk mendengar. Minggu lalu sudah Ibu Rita ceritakan, ada seorang yang membantu dengan cara menjadi pendengar yang baik bagi orang yang sedang sakit. Atau kita melayani orang yang sedang bermasalah, kita mendengar aja. Itu sudah sangat membantu, melepaskan stres, melepaskan tekanan dari orang yang punya masalah. Saya pernah punya pengalaman, saya kalau masuk toilet, itu kalau saya mau keluar, selalu saya bersihin. Saya tidak ingin toilet itu kotor gitu ya. Saya sedang bepergian dengan suatu rombongan, waktu itu wisata. Wah, toiletnya kotor sekali. Saya masuk tuh, waduh gimana. Tapi ya saya bersihin, selesai. Terus waktu saya keluar, waktu saya ikut tur leader bilang, wah kalau Pastor Catur ya habis pakai toilet, pasti bersih. Jadi ada suatu keyakinan bahwa kalau saya pakai pasti bersih. Dia bilang ke saya, oh kalau Pastor Catur yang habis pakai, saya senang karena pasti toiletnya bersih. Nah di sini kita juga mari hal yang kecil yang baik, nggak dilihat orang gitu ya. Tapi kalau habis dari toilet, pastikan tempatnya juga bersih, sehingga orang yang akan pakai juga senang. Wah toilet di sini bersih. Kita sebagai jemaat menjaga kerapian, kebersihan gereja. Siapa lagi kalau bukan kita? Saya kadang-kadang melihat jemaat membantu kalau ada acara. Tanpa diminta, membantu mencuci piring dan sebagainya. Terima kasih karena Anda menunjukkan kebaikan, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada jemaat. Dan praktekkan itu juga di luar gereja. Karena kita di gereja ini adalah tempat training center, dilatih untuk kita terapkan di luar. Amin. Dan yang terakhir, kebaikan itu ada yang mengatakan adalah lilin yang tidak pernah padam. Lilin itu kan pasti padam gitu ya. Tapi kebaikan itu adalah lilin yang tidak pernah padam. Jadi ada terang di situ yang terus memancarkan. Ada suatu kekuatan di dalam situ, ada suatu pengharapan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lilin, ada godaan angin, ada godaan dan sebagainya. Tapi kita katakan kebaikan seperti lilin yang tidak pernah padam. Selalu ada energi yang baru di dalam hidup Anda dari Roh Allah, dari kasih Allah dalam hatimu yang membuat engkau tidak akan padam. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai. Walaupun ada penderitaan saat kita berbuat baik, jangan berhenti, tetap berbuat baik. Pada waktunya engkau akan menuai. Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan akan membalas semua apa yang telah engkau lakukan pada waktunya Tuhan yang indah. Dan ini pesan yang penting, Filipi 1 ayat 10, firman yang selalu menjadi kekuatan buat saya untuk melangkah dan percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Saat kita hidup dalam Tuhan, kita dilatih apa? Supaya kamu dapat memilih apa yang baik. Apa yang baik? Yang tadi 5 hal itu. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah ini, penuh dengan buah kebenaran.
Amin. Imani saat engkau melakukan kebaikan di dalam Tuhan, melakukan hal yang benar, hidupmu penuh dengan buah kebenaran. Amin. Katakan, hidupku penuh dengan buah kebenaran. Buah yang dikerjakan oleh Yesus, dan itu semua untuk memuliakan Allah Bapa kita. Amin. Anda bersiap berbuat baik, melakukan yang benar, siap menegur, siap ditegur, setiap hari lakukanlah kebaikan. Jangan menunggu kesempatan. Setiap hari dari hal yang kecil Anda bisa mulai. Dari rumah Anda, saat Anda di luar rumah, saat Anda di kampus, di sekolah, di pergaulan, pekerjaan, dan bisnis. Biarlah terangmu bercahaya dan orang atau dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapa di surga. Mari kita berdoa.